Oke guys, balik lagi di video gua. Nah, jadi hari ini kita nggak ngoding dulu ya. Jadi hari ini dan target sampai ke depannya gua akan ngebuat yang namanya playlist tip teks ya. Tips teks. Nah, itu. Ya. Nah, jadi apa sih playlist itu isinya? Nah, isinya playlist tersebut itu untuk ngebahas tentang seputar apa ya? Seputar jaringan dan komputer lah ya. Tips dan triknya lah gitu. Jadi nanti kita akan ngebahas secara teori dan sekaligus prakteknya gitu ya. Nah, hari ini kita nggak ngoding dulu ya. Jadi kita akan ngebahas, dan untuk yang pertama kali di playlist ini gua akan ngasih tahu gimana caranya kita itu nge-bootable flash disk ya. Jadi kalau kita pengen install ulang ya, misalkan sistem operasi kita itu error ya, atau blue screen, korup filenya ya, terus ngelak laptopnya atau komputernya. Nah, itu solusinya adalah biasanya yang paling akhir kalau mentok install ulang ya. Nah, untuk supaya biar bisa install ulang, biasanya kan teman-teman ke tempat servis komputer ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu bisa sendiri ya. Nah, cukup teman-teman itu punya yang namanya flash disk. Jadi ini ada flash disk ya. Nah, ini ada flash disk, kapasitasnya lumayan, 64 GB. Nah, jadi ini nanti kita coba untuk isi, kita isi ISO-nya ya, file ISO. File ISO apa? File ISO Windows ya. Jadi hari ini kita akan nge-bootable si flash disk ini ya untuk sistem operasi Windows ya. Nah, Windows itu kan ada banyak ya, ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya, Windows 11. Sebenarnya konsepnya sama ya. Dan Linux pun sama, kalau untuk nge-bootable itu sama ya. Tuh. Nah, itu tadi flash disk ini satu. Terus yang kedua, ada satu aplikasi yang namanya itu Rufus ya. Nah, jadi ini gue tunjukin. Nah, ini aplikasi Rufusnya ya, bisa kita download di sini. Dan sebenarnya di Rufus ini udah dikasih tahu ya langkah-langkahnya ya untuk membuat sebuah bootable flash disk. Nah, ya. Nah, ini bisa kunjungi aja alamatnya. Dan ini bisa di-download ya, bebas mau download yang mana, 64 bit dan 32 bit sama ARM 64. Nah, ini karena gua udah punya di sini, kalau gua cek sini Rufus. Oke, di sini udah ada ya. Nah, sini masih kosong juga. Kenapa masih kosong? Karena belum ada flash disk yang tercolok ya. Oke, jadi kita colokin dulu flash disknya. Oke, sudah kebaca ya di sini ya. Nah, di sini ini udah ada bootable-nya ya. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-bootable lagi, kita masuk dulu ke flash disknya di sini. Nah, kita bisa format si flash disknya di sini ya. Nah, ini kan Windows 7 ya. Nah, ini kita format. Jadi kalau misalkan file ISO di flash disknya ini korup ya, nah itu kita bisa format dan kita bisa bootable ulang tuh. Oke. Buka langsung ya di sini aplikasi Rufus. Sorry, kenapa error kayak gini? Nah, ini ya, Rufusnya tipe 4.5. Oke, nah ini, nah di sini ada keterangan Windows 7 ya, ini karena masih nama device yang sebelumnya. Nah, kapasitasnya 64 GB. Nah,
kita akan masukin file ISO-nya. Kita klik select di sini. Nah, di sini gue udah punya ya. Nanti gue kasih di drive lah, gue taruhin drive. Tinggal teman-teman download aja ya, Windows 10, ya Windows 7, Windows 10, Windows 11 ya. Di sini udah ada semua. Ubuntu ya, Kali Linux, terus apalagi ada Zorin OS ya, ini semua ya. Nah, kita akan coba untuk yang Windows 7 ini ya. Oke, ini kita bisa klik open, kita tunggu sebentar. Nah, sambil nunggu kita ngopi dulu. Harusnya cepat ya. Oke, udah ada di sini ya, udah masuk nih di boot selectionnya di sini ya. Oke, dan ini nggak usah diotak-atik, biarin aja. Terus di partition skemanya di sini ada dua pilihan, ada yang MBR sama GPT. Nah, kalau kita ganti ke MBR itu target sistemnya BIOS yang UEFI dan CSM. Kalau dia GPT itu hanya UEFI non CSM. Maksudnya apa? Sederhananya begini, MBR itu untuk spesifikasi komputer atau laptop yang lama ya, keluaran lama ya. Kalau untuk GPT itu biasanya untuk laptop dan komputer yang spesifikasinya terbaru atau keluaran terbaru. Itu kan masih ada ya produksinya ya, komputer sama laptop yang terbaru. Nah, biasanya dia make GPT ya. Tuh. Sebenarnya kalau nggak mau bingung ya, tinggal kalau punya dua flash disk tinggal dibuat aja bootable untuk MBR sama GPT. Tuh, kalau bingung ya. Tuh. Atau bisa all in one ya. Jadi ada pilihan MBR sama GPT pada saat nanti proses instalasinya. Tuh. Dan itu next nanti kita akan bahas ya. Oke. Nah, di sini ya, kalau di teorinya kan di sini. Nah, ya, MBR atau Master Boot Record ya, itu kepanjangannya, dan GPT Guide Partition Table. Nah, adalah dua jenis partisi yang digunakan untuk mengatur data dan partisi pada hard disk. Berikut beberapa perbedaan antara MBR dan GPT. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Ada kapasitas partisi, terus jumlah partisi, kompatibilitas, kecepatan booting ya, perlindungan data. Nah, untuk perlindungan data dan kecepatan memang itu lebih cepatnya dan keamanan datanya GPT ya dibanding yang MBR. Karena si GPT ini teknologi partisi hard disk yang terbaru yang menggantikan si MBR tuh. Jadi makanya tadi gue bilang MBR itu untuk spesifikasi komputer lama, kalau GPT untuk spesifikasi komputer baru. Nah, itu aja simpelnya itu ya. Oke, balik lagi sini. Kita masuk ke Rupus. Nah, kita pilih yang MBR lah gitu ya. Di volume label kita bisa ganti Windows 7 gitu ya. Nah, oke, udah sampai sini teman-teman nggak usah ada yang ngerubah lagi ya. Ini biarin otomatis seperti ini ya. Ini juga sama ya. Kemudian kalau udah tinggal diklik start. Kita pilih yes, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar prosesnya ya. Memakan waktu yang cukup lama memang sebenarnya, tapi nanti di video ini gue percepat gitu ya. Nah, untuk flash disk yang digunakan untuk bootable ya. Nah, ini
ini noted ya. Kalau bisa minimal itu 8 GB ya. Tuh. Baik yang Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 ya. Kalau bisa pakai yang minimalnya 8 ya. Tuh. Sebenarnya Windows 7 untuk 4 GB itu masih bisa ya. Tuh. Cuman untuk antisipasi kalau misalkan teman-teman mau ngisi si flash disknya ini Windows yang di atasnya, versi di atasnya ya, kapasitasnya minimal 8 GB. Tuh. Kemudian untuk aplikasi untuk membootable sebuah flash disk ya, sebenarnya nggak cuman Rufus ya, banyak aplikasinya itu ya. Ini gue contohin, gue menggunakan Rufus, bisa pakai Power ISO ya, dan aplikasi-aplikasi lainnya tuh ya. Oke, sampai sini proses instalasinya. Kalau dia statusnya sudah ready, berarti sudah selesai tuh ya. Dan ini gak usah diklik start lagi ya, tinggal di close aja. Nah, kalau teman-teman masuk lagi ke sini, nah teman-teman lihat di sini, nah dia sudah ada folder dan aplikasi untuk instalasi Windows 7 gitu ya. Oke, sangat mudah ya untuk nge-bootable flash disk ya, untuk membuat si flash disk ini bisa install ulang. Jadi teman-teman nggak perlu lagi itu ke tempat servis komputer yang katakanlah mungkin itu apa ya, harganya yang lumayan ya. Kalau di daerah ini mungkin ada yang sampai 100.000 ya, atau 80.000 ya, itu tergantung dari kotanya mana-mana ya. Tapi kan lumayan juga gitu ya kalau harus mengeluarkan 80.000 ya. Jadi itu tips tagnya ya untuk part pertamanya ya. Next gua akan ngebahas lagi tips tag yang lainnya, anjay ya. Jadi itulah ya pokoknya. Oke, mantap, thank you.